Apa sih technopreneur itu? Apa yang ngebedain technopreneur sama entrepreneur? Apa perannya dia dalam masyarakat? Gimana sih sikap berwirausaha yang baik dan benar? Pengen tahu kan? Kalau gitu, simak terus videonya. Nah, technopreneurship sendiri merupakan gabungan dari dua kata, yaitu teknologi dan entrepreneurship, sehingga memiliki arti sebagai orang yang menjalankan usaha dengan memanfaatkan teknologi sebagai nilai jual. Technopreneurship sendiri tidak hanya menjual, namun juga memproduksi barang. Dua tugas utama dalam technopreneurship ialah yang pertama, menjamin bahwa teknologi berfungsi sesuai kebutuhan target pelanggan. Kedua, teknologi tersebut dapat dijual dengan mendapatkan keuntungan atau profit. Nah, faktor yang diperlukan dalam peluang bisnis ialah yang pertama, lihat keterampilan yang dimiliki dan cocokkan dengan karakter bisnis yang akan dilakukan. Kedua, pastikan pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang paling dicintai. Ketiga, pengukuran self-efisiensi dalam manajemen bisnis. Keempat, kemampuan melihat dan memanfaatkan peluang bisnis di sekitar. Adapun hal-hal yang harus dilakukan technopreneurship ialah yang pertama, mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang pasar. Kedua, menemukan solusi untuk mengisi peluang pasar tersebut. Ketiga, memperoleh sumber daya yang diperlukan, antara lain uang, orang, peralatan. Mengelola sumber daya dari tahap awal atau startup ke fase bertahan atau survival dan fase pengembangan atau ekspansi. Dan yang terakhir, mengelola resiko yang berhubungan dengan bisnis. Adapun landasan yang harus dimiliki sebagai seorang technopreneur ialah sebagai berikut. Yang pertama, berangkat dari kebutuhan masyarakat. Artinya, dalam membuat sebuah produk berbasis teknologi, diperlukan survei terhadap kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi. Misalnya, handphone, mobil, motor. Perkaya diri dengan ide dan inspirasi. Artinya, produk yang dihasilkan tidak harus baru, tetapi dapat dengan memodifikasi produk yang sudah ada dengan menambahkan ide-ide kreatif yang baru. Cara untuk mendatangkan ide dan inspirasi yang pertama, perbanyak bacaan. Kedua, mengikuti seminar atau workshop. Dan ketiga, berbincang atau menonton para teknopreneur yang sukses. Kemudian, rencanakan dengan matang dan lakukan dengan cepat. Artinya, untuk membuat suatu produk, kita harus menjalankan rangkaian tahapan perancangan produk agar dapat sesuai kebutuhan dan diterima masyarakat. Terakhir, tambahkan value pada produk. Adapun peran teknopreneur terhadap masyarakat antara lain ialah yang pertama, dalam segi ekonomi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, menggerakkan dan menciptakan peluang bisnis pada sektor-sektor ekonomi yang lain. Dalam segi sosial, mampu membentuk budaya baru yang lebih produktif, berkontribusi dalam memberikan solusi pada penyelesaian masalah-masalah sosial. Kemudian dari segi lingkungan, memanfaatkan bahan baku dari sumber daya alam Indonesia secara lebih produktif, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, terutama sumber daya energi. Peluang usaha artinya kesempatan yang tersedia untuk dapat memperoleh sebuah keuntungan bagi seorang wirausaha. Perusahaan manufaktur sendiri terdiri atas mesin, peralatan, dan tenaga kerja. Yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur ialah mengubah bahan mentah menjadi produk jadi yang memiliki nilai pasar, seperti handphone, mobil, motor, dan masih banyak lagi. Tujuan dari perusahaan manufaktur sendiri ialah menyediakan bahan baku untuk dikelola menjadi suatu produk untuk memenuhi permintaan pasar. Rekayasa elektronik sendiri ialah struktur yang dapat mengukur aliran arus listrik. Contohnya, running LED, alarm, dan lampu baca. Tahapan kewirausahaan produk rekayasa elektronik ialah di tahap memulai. Prosedur yang harus ditetapkan ialah jenis usahanya, manfaat, teknik rekayasa, dan pengemasan. Di tahap melaksanakan, praktik usaha produk rekayasa meliputi man atau pekerja, money, material, machine, method, dan market. Di tahap mempertahankan, di sini usaha produk rekayasa dalam mempertahankan produksi dengan melakukan analisis perkembangan dan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Pada tahap pengembangan, dalam mengembangkan suatu produk, kreativitas dan motivasi sangatlah penting. Jenis-jenis perusahaan di bidang manufaktur ialah
Di makanan dan minuman ada grup Mayora, di otomotif ada Astra Group, di elektronik ada Polytron, di tekstil dan garmen ada PT Sri Rejeki Isman, dan di kerajinan contohnya adalah kerajinan tangan. Contoh peluang usaha pada rekayasa elektronik ialah servis alat elektronik, jual beli alat elektronik, jasa buat rangkaian, membuka pelatihan, dan jual beli barang elektronik. Pekerjaan rekayasa elektronik praktis berarti pekerjaan teknik yang melibatkan berbagai bahan sederhana yang dapat mengatur aliran arus listrik. Proses bisnis pekerjaan di bidang manufaktur ialah ada proses procurement, yaitu pengadaan barang dan kebutuhan lainnya dalam membantu kelangsungan usaha. Kemudian ada in-out inventory, yaitu menangani keluar masuknya barang mentah menjadi produk siap jadi. Ada proses produksi, pembuatan bahan baku sehingga menjadi barang jadi. Ada penjualan dan pemasaran, kemudian ada administrasi dan umum, fungsi dan kegiatan manufaktur yang berhubungan dengan penentuan kebijakan, pengarahan, juga pengawasan agar kegiatan yang sedang berjalan dapat lebih efektif dan efisien. Akuntansi dan keuangan, di mana mereka memastikan keuangan sebuah badan usaha sehat dan mampu untuk memenuhi kebutuhan. Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang wirausahawan antara lain disiplin, komitmen tinggi, kejujuran, kreativitas dan inovasi, mandiri, realistis, percaya diri, fokus pada tugas dan hasil, berani mengambil resiko, kepemimpinan, keorisinalan, berorientasi ke masa depan, dan kreativitas. Keuntungan dalam berwirausaha adalah dapat menjalani dan mengerjakan bisnis sesuai minat, keinginan, dan bakat, dapat memiliki semua keuntungan dalam bisnis yang dijalankan, memperoleh kepuasan tersendiri saat bekerja, waktu kerja lebih fleksibel, membuka lapangan pekerjaan, serta belajar menjadi pemimpin, dan mengasah ide, potensi diri, dan kreativitas. Nah, dalam berwirausaha, kita perlu memiliki passion dan vision. Apa sih passion dan vision itu? Vision adalah tujuan dari suatu perusahaan yang diwujudkan di masa depan atau bisa disebut sebagai identitas dari sebuah organisasi. Elemen utama dari pernyataan visi yang efektif ialah mengandung unsur berwawasan ke depan, memotivasi dan menginspirasi, reflektif dari budaya dan nilai-nilai inti perusahaan, ditujukan untuk membawa manfaat dan perbaikan bagi organisasi di masa depan. Sedangkan passion adalah gairah atau semangat dalam melakukan suatu pekerjaan. Ciri-ciri passion ialah ambisi untuk menciptakan sesuatu yang penting dan berarti dalam hidup, kecintaan terhadap bidang yang digeluti, energi atau daya yang dimiliki untuk mewujudkan ide. Passion sendiri memiliki dua macam, yaitu passion obsesi yang dipengaruhi karena faktor eksternal atau dari luar, biasanya hanya akan bertahan sebentar saja. Dan kemudian ada passion harmoni yang dilakukan sesuai dengan hal yang disukai, sehingga dapat bertahan lebih lama, bahkan selama-lamanya.